Saudara Satgas Pangan Polda Metro Jaya memastikan tidak ada spekulan di balik tingginya harga beras saat ini. Satgas Pangan juga memastikan distribusi beras saat ini masih terkendali. Kami fokus untuk mengawasi, kemudian fokus untuk melakukan mengamankan, kemudian memastikan jalannya rantai distribusi bahan-bahan pokok, khususnya dalam hal ini beras, itu dapat terdistribusi dengan baik semuanya dari hulu sampai ke hilir. Kita tentunya bekerja sama dengan stakeholder, dalam hal ini mohon izin dari Bappenas, dari Bulog, kemudian dari teman-teman asosiasi, itu kita bekerja sama, kita mengawasi, kemudian kita mengamankan agar kemudian bahan pokok ini khususnya beras dapat diterima sesuai dengan ketentuan oleh masyarakat. Mungkin itu. Demikian. Sampai saat ini belum ada temuan yang kita temukan terkait dengan distribusi bahan-bahan pokok dalam hal ini beras. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Utang pemerintah Indonesia di awal tahun sudah cetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Januari 2024, utang pemerintah Indonesia naik 108 triliun hingga tembus 8.253 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 38,7% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kementerian Keuangan menjelaskan rasio utang yang tercatat pada Januari 2024 masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Meski aman, Jokowi diprediksi kuat akan mewariskan rekor utang. Sebagai catatan, Saudara, Jokowi memulai masa jabatannya di tahun 2014 dengan warisan utang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 2.608 triliun rupiah. Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi syariah Indonesia tumbuh 4,7% hingga 5,5% di tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong dari pembiayaan perbankan syariah. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, dalam acara peluncuran buku kajian ekonomi dan keuangan syariah Indonesia 2023. Pertumbuhan ekonomi syariah didorong dari pembiayaan perbankan syariah yang terus tumbuh pada kisaran 10 hingga 12%. Bank Indonesia menilai ekonomi dan keuangan syariah Indonesia berada dalam momentum yang positif. Salah satunya ditandai dengan Indonesia yang berada di peringkat 1 di Global Muslim Travel Index 2023. Keuangan dan perbankan syariah juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan 15,8% pada pembiayaan syariah di sektor real. Kapitalisasi industri maupun keuangan syariah. Dari sisi industri ekonomi syariah, pengembangan halal traceability melalui digitalisasi terus akan kami kembangkan bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan diintegrasikan kepada sistem informasi halal atau SIHalal dari BPJPH. Digitalisasi juga akan menjadi strategi utama kami dalam pengembangan keuangan sosial syariah di 2024. Usai jeda, Saudara, Kompas Bisnis akan kembali dengan informasi terkait dengan mahalnya harga beras. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.